Halo, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Kakak J. Hari ini kita bicara tentang menuruti didikan agar menjadi hikmat. Dasar bacaan Alkitab Amsal 8 ayat 32 sampai dengan 36. Nats kita ayat 32 dan 33. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Dan hari ini juga kita akan bicara tentang jangan menjadi bodoh. Dengan dasar bacaan Amsal 9 ayat 1 sampai 18 dengan nats, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa di masa sekarang ini sudah jarang ada orang yang mau mendengarkan nasihat orang lain. Orang cenderung menganggap dirinya mereka sendiri adalah orang yang benar. Contohnya, ketika ada demo menentang kenaikan BBM, banyak orang yang berdemo sebenarnya juga kurang tepat. Mereka menentang kenaikan harga BBM yang diperkirakan sebesar 500 sampai 1.500 rupiah per liter. Tetapi di satu sisi, mereka sendiri juga tidak mempermasalahkan harga rokok yang mencapai 12.000 sampai 15.000 per bungkus. Padahal rokok tersebut adalah rokok buatan luar negeri misalnya, yang dapat dikatakan bahwa uang tersebut dikeluarkan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, dan uang tersebut lari ke perusahaan luar negeri. Sering kali kita bertindak tanpa mempertimbangkan dan melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah lebih baik dari orang yang kita kritisi? Kita mengkritisi pemerintah, kita mengkritisi anggota DPR, kita mengkritisi pendeta kita, bahkan mengkritisi orang tua kita. Padahal kita sendiri tidak mau dikritisi. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab kita hari ini berkata agar kita mendengar didikan, maka kita akan menjadi bijak. Ada beberapa hal positif yang dapat kita rasakan ketika kita mau mendengar didikan. Pertama, kita akan berbahagia. Berbahagia di sini digambarkan seperti anak-anak yang sedang bermain dengan senang dan bahagia. Kebahagiaan yang dimaksud di sini bukanlah kebahagiaan yang semu, melainkan kebahagiaan yang sejati ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan. Orang yang mendengarkan didikan Tuhan, yang setiap hari menunggu-nunggu, akan berbahagia. Hal yang kedua, kita juga akan menjadi bijak selama kita tidak mengabaikannya. Bijaksana berarti kita memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan, karena mana yang benar dan salah. Bijaksana pun bukan berarti hanya membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, tetapi juga
memampukan diri kita untuk bertindak sesuai dengan jalan yang benar. Ketiga, kita tidak akan dirugikan ketika kita tidak mendengarkan didikan. Maka kita tidak akan menjadi rugi ketika kita justru membenci didikan. Maka justru kita akan mencintai maut. Memang didikan Tuhan itu kadang-kadang menyakitkan, tetapi justru didikan Tuhan itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Bagaimanakah kita merespon tentang didikan Tuhan? Walau kadangkala menyakitkan, bukankah didikan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita? Mari kita bersikap bijaksana ketika kita sedang dididik Tuhan. Kita akan menjadi bijaksana jika kita mau mendengarkan dan introspeksi diri ketika kita sedang merasakan didikan Tuhan. Karena itu, jangan menjadi bodoh. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Saudaraku, Rasul Paulus menegur jemaat di Efesus. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Selaku orang Kristen mungkin kita akan tersinggung jika dikatakan orang bodoh. Tapi kenyataannya memang tidak sedikit orang Kristen yang demikian. Menurut pendapat orang, kebanyakan kata bodoh berarti tidak mudah memahami, tidak berpengetahuan, tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, atau tidak pernah mengecap bangku sekolah. Sedangkan lawan katanya adalah pintar. Maksud dari ayat tersebut di atas sama sekali tidak menyinggung seberapa tinggi tingkatan pendidikan atau kecerdasan seseorang, namun menggambarkan tentang keadaan di saat seseorang tidak menyadari sesuatu hal sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini lebih menekankan pada kualitas hidup seseorang. Dalam menjalani hidup ini kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ketika kita membuat pilihan yang benar, berarti kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Kalau kita sudah tahu bahwa hal itu salah, berdampak buruk, merugikan dan bertentangan dengan firman Tuhan, tapi masih saja kita perbuat, inilah yang disebut kebodohan atau tindakan bodoh, karena kita telah salah melangkah. Dan jika kita tidak segera menyadarinya dan terus saja melakukan kebodohan, kita ini disebut sebagai orang-orang yang bebal. Sebab dalam Amsal 12 ayat 23 dikatakan, hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita supaya kita tidak berlaku bodoh. Karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang baik bagi anak-anaknya. Masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Hidup yang diberkati, keberhasilan, bukan kegagalan. Rumah tangga yang bahagia, bukan berantakan. Tetapi seringkali rencana Tuhan kita gagalkan melalui perbuatan-perbuatan bodoh kita. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, yang diperdaya oleh iblis. Akibat dari kebodohannya, mereka harus menanggung
akibat-akibat dari ketidaktaatannya itu. Selama masih bersandar pada pengertian sendiri, hidup dalam daging dan tidak tunduk pada pimpinan Roh Tuhan, kita disebut sebagai orang bodoh. Amin.